Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bising Kali. Oke, tepuk tangannya dulu, merahnya dulu. Senang sekali hari ini Bising Kali kembali hadir bersama teman-teman semuanya. Tentunya pada ruangan Bising Kali ini kita akan membahas tentang cerita-cerita yang inspiratif seperti episode biasanya. Dan tentunya hari ini kita kedatangan bintang tamu. Yang satu ganteng, yang satu cantik, yang satu lagi ini maksudnya ganteng. Okay. Ada Sunrise dan ada Sofia. Hai. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Okay. Nah, teman-teman mungkin bising yang ada di rumah belum kenal nih dengan Sunrise dan dengan Sofia. Boleh kenalan dulu. Dan namanya siapa, alamat rumahnya di mana, nomor handphone dapat catat belum? Boleh nggak? Alhamdulillah. Oke. Aku saya dulu. Ayo boleh dulu deh. Oke, saya dulu ya. Kenalin, aku Muhammad Sunrise Natitial Brandani. Tepatnya sekarang sedang berkuliah di UMSU, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 6. Untuk nomor telepon kayaknya nanti Bang ya, di-spill di bawah ini. Siap. Mantap. Kenalin, aku Sofia Dina Fadina, biasa dipanggil Sofia. Aku dari Prodi Pendidikan Dokter. Saat ini adalah semester 6. Sama-sama semester 6. Sama kita semester 6. Siap. Oke, panggilannya Sunrise dan Sofia. 2S ya. SS kayak brand tuh. Bisnis dua. Amin ya Allah. Oke, Sunrise. Unik ya namanya Sunrise. Ya. Sunrise artinya Matahari itu. matahari terbit. Sofia artinya Apa bilang ya? dulu sama Mak atau gimana? Aman. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu lebih tepatnya Sunrise dan Sofia mengikuti kegiatan mahasiswa berdampak. Nah, boleh ceritakan sih apa itu kegiatan tersebut, mahasiswa berdampak itu apa? Mungkin dari Sofia atau dari Sunrise bebas atau mau gini-gini? Jepang. Oke. Iya, terima kasih Bang Basri. Jadi sejauh ini pemahaman kami tentang mahasiswa berdampak itu masih ya cukup kecil ya. Karena yang lebih tahu yang di sana. Cuman mahasiswa berdampak ini adalah sebuah kegiatan, bentuknya adalah voluntary activity yang lebih fokusnya kepada teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia yang kebetulan diketuai oleh dosen sebagai ketua dan juga sebagai penanggung jawab utama, dan mahasiswa sebagai pelaksana yang fokus kepada bencana-bencana pasca bencana yang telah terjadi di beberapa tempat, tepatnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh gitu Bang. Oke, begitu Sofia? Ya, kurang lebih seperti itu Bang. Nah, pada saat dimunculkanlah kegiatan program ini, apa yang melatar belakangi sehingga Sofia maupun Sunrise itu kayak pengen banget ikut kegiatan ini gitu, mau ikut kegiatan ini? Mungkin dari Sofia dulu. Mungkin kalau dari Sofia ya Bang ya, pertama kali dengar ada kegiatan ini kan, tergerak di hati tuh kayak, kan ini habis pasca banjir nih kan, kayak tergerak hati untuk membantu gitu saudara-saudara kita lah yang di sana gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi, apalagi kita kan posisinya di Medan nih yang terdekat dari lokasi banjir ini gitu. Mungkin seperti itu Bang. Oke, Sunrise? Ya mungkin kurang lebih sama Bang ya, tapi karena ketertarikan dari berita itu apakah benar adanya seperti apa yang diberitakan, jadi sebagai mahasiswa yang kebetulan dapat nih kesempatan untuk bisa berpartisipasi, pada akhirnya pingin deh kayaknya turun langsung ke lapangan dan merasakan sebenarnya hidup di dunia atau kondisi yang sedikit kurang enak ataupun sedang terancam itu seperti apa. Oke. Tapi sebelumnya pengen tahu deh, Sunrise ditempatkan di mana? Oh, kami kebetulan di Aceh Tamiang, tepatnya di Benua Raja. Benua Raja. Kalau Sofia? Kalau Sofi di desa Skoci, tepatnya di Langkat. Langkat. Dua-dua cukup parah ya. Ya. Oke. Itu berapa hari kegiatannya? Kegiatannya itu kalau dari pemerintah di 1 bulan gitu. Kayak 1 bulan. Nah, boleh tanya dong dari si Sunrise dulu deh. Pas pertama kali menginjakkan kaki ke kota mana tadi deh? Aceh Aceh Tamiang ya, Aceh Tamiang. Apa yang
terlintas pertama kali di pikiran Sunrise dan bagaimana kondisi di Aceh Tamiang pada waktu itu? Oh, ini cukup merinding ya. Karena kebetulan pertama kali sampai itu rasanya cukup campur, ada sedih dan juga ada terkesan baik di diri. Kenapa sedih? Karena memang ternyata separah ini, karena memang nggak semua tempat itu kan tersoroti sama media pemerintah. Tapi di satu sisi kami juga cukup kagum karena memang ternyata masyarakat di sana di saat yang begitu pun mereka masih mau menyambut kami dengan sangat amat baik gitu. Luar biasa ya masyarakat Itu luar biasa. Aceh itu. Mereka yang istilahnya dengan kondisi yang apa adanya, kemudian habis bencana tentu bukan hanya materi, fisik dan mental juga masih menyambut dengan baik para pahlawan nggak sih? Iya betul. Iya. Relawan ya, para relawan yang luar biasa. Nah kalau dari Sofi sendiri gimana dari segi medis? Kan biasanya Sofi kalau belajar di kedokteran itu peralatannya lengkap kan ya? Kan di sana Sofi ditugaskan sebagai tim medis kan bener? Iya betul. Nah, kalau di kedokteran kan pasti pas waktu praktek peralatannya lengkap, apa-apa ada. Sementara ditempatkan di tempat yang memang terdampak bencana, otomatis segala peralatannya terbatas. Nah, apa yang pertama kali terlintas dalam benak Sofi ketika melihat desa Skoci pada waktu itu? Untuk Sofi pertama kali lihat desa Skocin ya, untuk daerahnya itu kan ada satu mungkin banyak beberapa rumah yang runtuh gitu, banyak yang terkena banjir gitu kan. Jadi kayak sedih gitu, merinding juga ya, betul kayak dibilang Sandras tadi kan, kayak terenyuh hati ini gitu melihatnya. Terus kalau dari sisi medisnya, karena alat ini terbatas tadi kan, kami juga ada menyediakan atau kami juga kan ngasih alat-alat medis juga lah, ada seperti stetoskop, cek tensi, kemudian ada auto cek juga, dan kami juga ada bawa juga alat-alat seperti itu gitu, untuk cek-cek sekedarnya aja lah gitu, untuk kesehatan fisik yang dasar seperti tekanan darah, kemudian cek-cek gula darah, kemudian yang lain-lain lah seperti itu. Nah, saya penasaran sih, ketika Sofi berada di situ, kira-kira pada waktu itu penyakit apa yang paling sering ditemuin gitu? Untuk masyarakatnya paling banyak itu hipertensi sih. Hipertensi. Itu biasanya kalau dari segi medis pengaruhnya kemana tuh biasanya? Gara-gara apa? Gara-gara memang pola pikir yang terlalu stres atau gimana? Ya, stres itu bisa juga termasuk karena memicu jadinya hipertensi ini tadi ya gitu kan. Karena kan apalagi ini pasca banjir mereka ini pasti kaget ya kan, karena setelah bencana yang kehilangan rumah, kehilangan surat tanah, sawahnya gitu, dan yang lain-lainnya. Pasti itu juga memicu terjadinya bisa hipertensi. Iya, itu karena faktor pikiran ya. Pikiran, Dan kita juga memaklumin hal itu karena kan bencana juga nggak ada yang tahu ya kan. Iya. Nah pada waktu itu ketika hipertensi banyak ditemuin gitu kan, obat-obatan udah ada. Selain itu apakah dari sisi medis melakukan kegiatan kayak terapi healing trauma healing. Trauma healing Iya. gitu. Iya, kami juga ada mengadakan trauma healing kan. Apalagi kami kan ini mahasiswa Brampa itu kami collab 7 fakultas. 7 fakultas. Salah satunya kami Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Fikti, kemudian Hukum, kemudian FKIP sama Ekonomi. iya FEB. Nah, salah satunya itu ya kan kalau misalnya apalagi anak nih yang trauma healing nih. Itu biasanya kami bagi-bagi tugas lah, karena kan ini banyak, ada 50-an lebih orang gitu. Biasanya kami bagi tugas yang untuk mengatur ke trauma healing itu anak FKIP gitu. Tapi kami juga membantu yang lainnya gitu. Oke. Baik Sofi. Kemudian kita beralih ke Sunrise. Di sana sebagai ketua tim. Kebetulan iya ketua pelaksana. Nah, pengen tahu sih di sana ada kegiatan apa aja yang dilakukan oleh tim relawan. Kemudian bisa dijelaskan proyek-proyek apa saja yang dilakukan di sana gitu. Oke, kalau dari terima kasih Bang Basri. Kalau dari kami sendiri yang tepatnya di Aceh Tamiang, ya yang pertama ada trauma healing karena memang itu jadi program prioritas kami. Kedua kita ada pelatihan kewirausahaan. Terus kita selanjutnya ada ya pasti pembangunan kembali segi pendidikan karena kebetulan kami di sekolah mitranya. Dan yang terakhir kita ada pembentukan kembali atau membantu pihak sekolah untuk merancang ulang sistem yang kebetulan kemarin telah
itu terendam banjir gitu, entah dari dari sistem nama, pendataan, karena memang kita ketahui bahwasanya banjir ini kan memang tidak terencana, sehingga file-file atau dokumen-dokumen penting, terutama ijazah-ijazah siswa itu betul-betul habis di bawah banjir. Makanya yang paling terakhir ini bahkan kami memberikan dan membantu sebuah aplikasi namanya si pendata santri begitu. Oke. Nah, pada saat melakukan kegiatan selama kurang lebih 1 bulan, kira-kira kendala apa yang kalian rasakan pada melakukan program tersebut? Wah, ini cukup berat ya. Karena memang pertama kali merasakan hidup di daerah bencana, Bang. Pada akhirnya kita nih tinggal di Medan, yang seharusnya sudah terbiasa untuk akses lebih mudah, gitu kan. Terus kalau sudah agak sedikit pening kita bisa nongkrong atau minggir ke samping. Ini kebetulan dipertemukan dengan situasi yang jauh berbeda, 360 derajat dibalik yang seharusnya kami rasakan. Pada akhirnya ketika situasi itu datang dan kami berada di situ, kami memaksakan diri kami untuk bisa lebih adaptif pastinya, gitu ya, dengan situasi yang sebenarnya kalau kita mau jajan atau kebutuhan diri kita ya, entah dari obat-obatan kita butuh cepat ataupun butuh alat-alat yang lain, itu sangat amat terbatas. Bahkan kami 4-5 kilo harus menggunakan kendaraan dulu baru bisa dapat akses itu. Itu 4-5 kilo jalan kaki? Awalnya mau jalan kaki, tapi kebetulan ya ada kendaraan, jadi di sana saling membantu, kita naik pickup gitu bareng-bareng. Jadi kalau mau beli barang numpang pickup, balik numpang pickup lagi. Luar biasa ya. Jadi kejadian itu kayak hikmahnya tuh kita menjadi lebih bersyukur lagi dengan kondisi yang kita jalankan ya, dibanding mereka-mereka yang memang kurang beruntung lah pada waktu itu ya. Nah kemudian pas waktu di lapangan, kan kalian sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar ya kan, berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Apa yang paling sering kalian dengarkan? Keluh kesah apa yang paling sering kalian dengarkan? Mungkin dari Sanas atau dari Sophie? Dari Sanas dulu ya. Boleh. Kami merasa sejauh ini apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang terdampak itu nggak banyak, bukan soal materi, bukan juga soal duit, tapi soal pemahaman tentang arti kemanusiaan itu sendiri. Jadi mereka menganggap bahwasannya keluh kesah yang ada sekarang, entah dari dari pemerintah sendiri ataupun dari lingkungannya, itu adalah mereka masih mementingkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu lebih penting. Sebagai contoh, mereka masih memikirkan bahwasannya memasukkan itu ke dalam media itu lebih penting daripada turun langsung ke lapangan. Karena bagi mereka justru volunteer-volunteer seperti kami ini itu lebih penting, nggak bantu banyak pun, tapi keberadaan kita untuk memotivasi, terus untuk membuat mereka merasa nyaman dan didukung, itu ternyata bagi mereka itu lebih penting. Tapi kebetulan karena memang tidak banyak yang menyoroti dan media mungkin nggak banyak yang menyampaikan ini, jadi itu mungkinlah keluh kesah mereka bahwasannya arti kemanusiaan itu masih sangat kurang di Indonesia, terutama bagi kami yang merasakan bencana pada itu. waktu itu ya. Ya, Oke. betul. Nah, kalau dari Sofia sendiri yang berada di desa Sekoci gimana? Kalau Sofi sendiri ya, gimana tanggapan mereka gitu ya. Kalau mereka sendiri sebenarnya hanya butuh ditemani gitu, kayak kita butuh teman cerita. Biasanya kan kalau ada masalah-masalah kayak gini butuh cerita gitu kan. Kita untuk mendampingi mereka lah, keluh kesah mereka biasanya kayak ya surat tanah itu hilang gimana, kebun-kebun banyak yang rusak, gimana mereka kembali lagi setelah pasca sarjana pasca bencana ini. Nggak apa-apa. Pasca Minum bencana dulu atau gimana? pasca bencana ini kan bagaimana mereka mengembalikan ekonomi mereka gitu. Karena kan harus mulai dari lagi dari awal, dari nol gitu. Itu sih keluh kesah mereka kebanyakan. Berarti kalau dari tanggapan saya pribadi memang belum ada banyak menyoroti bagaimana mereka nanti bangkit setelah ini. Betul. Gitu ya. Solusinya pun belum ada gitu. Betul. Karena selama ini masih kebutuhan utama dulu ya, seperti makan, sandang dan sebagainya ya gitu. Oke, luar biasa. Nah, ketika kan berada di sana, pernah nggak sih kan merasa kayak dengan kondisi seperti itu kan baper sendiri gitu. Kemudian apalagi Sandra sebagai seorang pemimpin grup ya, pemimpin relawan pada waktu itu. Apakah bagaimana cara mengcounternya seperti itu? Bagaimana cara mengcounter supaya kalian itu tetap feeling good,
dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Oke, ini izin Bang ya, Ya, baper yang Abang maksudnya gimana? Biar enak kita jelasin. Misalnya gini, kalau kita lihat kondisi seperti di lapangan pasti banyak hektik dan sebagainya kan. Kalau abang orang yang gampang baper, pasti kayak sedih kali. Oke. Kayak merasa kayak cuman banyak melo Ya, gitu. betul, Nah, betul. seperti itu. Pernah nggak kalian ngerasa seperti itu pada waktu menjalankan project seperti itu? Project seperti itu. Bisa belibet project seperti itu. Ya, pasti pernah Bang ya. Terutama ngerasa bahwasannya ternyata ada yang lebih tidak baik-baik saja. Iya. Gitu kan, di kondisi yang sebenarnya cukup amat sangat mencekam. Di satu sisi kita kebetulan di di kelompok kami itu kita ngadakan evaluasi setiap malam untuk mengetahui sebenarnya apa yang mereka rasakan selama bekerja, karena betul kan di kondisi yang mencekam itu cuaca yang mencekam juga dengan fasilitas yang tidak banyak, dan kami harus menyelesaikan program-program dan bantu mereka semaksimal mungkin. Itu kadang kami juga ngerasa kayak apakah sebenarnya ini sudah cukup membantu. Gitu kan, kita merasa kadang baper kayak bisa nggak sebenarnya kita itu memberikan mereka rasa senang, dan di satu sisi kita ngerasa juga baper bahwasannya kok bisa mereka lebih kuat daripada kita. Cuman dengan adanya itu cara kita mengcounter, terutama saya sebagai ketua tim, kita tetap mengingatkan teman-teman bahwasannya kedatangan kita sebenarnya nggak usah ngapa-ngapain pun, hadir di situ sebagai manusia biasa yang tidak ngapa-ngapain itu sebenarnya sudah cukup membantu. Jadi kita nggak perlu sedih, kita harus menunjukkan bahwasannya antusias kita untuk bisa membantu mereka itu lebih semangat, itu lebih besar dibandingkan rasa mereka yang rasa baper itu yang seharusnya membuat kami ngedown. Gitu sih Bang. Oke. Nah kalau dari Sofia sendiri gimana? Kalau Sofia sendiri ya Bang ya, baper itu pasti ada ya, gitu kan. Apalagi kami pernah nih suatu saat adik-adik nih, kami kan ada posko, mereka tuh sering senang mereka kalau kami datang, mereka datang ke posko kami gitu, rame ya, nanti siang-siang nyariin kami gitu kan. Kadang ada satu anak itu yang bilang cerita gitu kan, Kak sedih kali loh kemarin waktu banjir aku gini kata dia, waktu banjir rumahku terendam banjir penuh katanya, aku sampai ngungsi gitu. Dalam hati Sofi kayak ya Allah kasihan kali ya, kecil-kecil udah merasakan seperti itu gitu. Jadi kayak terbawa arus terlarut lah sama kesedihan itu. Cuman kan nggak mungkin Sofi nangis depan mereka gitu kan, takutnya nanti dia malah flashback, sedangkan dia cerita tuh sambil kayak ceria, padahal dalam hatinya kita kan nggak tahu kan, mungkin ada kesedihan yang mendalam seperti itu. Oke. Tapi kalau kita ulas kembali momen tersebut, kita yang ada di Medan aja nggak nyangka kan pada waktu itu hujan yang terjadi berhari-hari bakal mendatangkan bencana yang separah itu gitu kan. Bahkan kalau kita dengar dari para korban juga kan, mereka juga nggak pernah menyangka kalau banjir itu bisa sampai sedahsyat itu kan, karena baru terjadi juga. Memang ada di desa Skoji khususnya ya kan, itu memang biasa banjir, tapi pada waktu itu memang orang tuh nggak nyangka bakal sampai sedahsyat itu banjirnya. Katanya pernah kemarin banjir sedahsyat itu juga terakhir 2004 apa 2000 berapa gitu kalau nggak salah. Udah lama berarti. Udah lama. Terus ini kembali lagi yang mungkin yang lebih parahnya gitu loh kan. Tahun ini kembali lagi gitu. Iya, sedih ya. Sedih banget. Ya. Kita aja nih di Medan hujan banjir nggak bisa kemana-mana aja sulit ya kan. Betul. Kan istilahnya banjirnya itu ya mungkin di beberapa wilayah ada yang terendam sampai rumah, di beberapa wilayah ada yang memang nggak terendam tapi cuma jalannya aja itu udah bingung gitu. Kayak apa-apapun terblok gitu kan. Betul. Luar biasa. Kemudian ada nggak cerita menarik yang mungkin dari Sofia maupun dari Sunrise belum sempat terucap atau orang lain belum tahu gimana posisinya di sana? Ada nggak cerita-cerita menarik gitu? Oke, mungkin Sofia dulu. Ini maksudnya cerita menarik. Iya, maksudnya yang memorable ya. Iya. Mungkin untuk cerita menarik di Sofia itu waktu bersamaan atau sama masyarakat ini Bang? Yang orang lain nggak tahu lah gitu. Orang lain nggak tahu ya. Padahal misalnya gini, orang mengiranya di sana itu udah oke aja, udah banyak bantuan. Misalnya ini misalnya loh ya, misalnya banyak bantuan gitu. Padahal pada waktu sampai di posisi ternyata cuman kalian yang ada di situ gitu. Tapi kok ada orang sana bilangnya udah oke semua gitu. Nah misalnya loh ya gitu. Itu contoh aja deh contoh. Ya itu kemarin juga ada sih kayak keluh kesah jadi dari antara kepala desa sama kami aja lah mungkin itu kan. Dia cerita
itu tadi bantuan itu kurang gitu dari atasan gitu, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin lebih ke kepala desanya yang tahu, dia cerita ke kami gitu aja sih. Oke, Sandra. Mungkin yang mengesankan ya kalau dibilang itu yang mirip ya sama Kak Sofi tadi, bahwasannya ya memang ternyata belum banyak yang turun ke lapangan, walaupun abang bilang kemungkinan, tapi ya memang faktanya ya begitu. Cuman di satu sisi ada hal menarik yang memang nggak diceritakan orang adalah rasa semangat mereka untuk kembali pulih itu sih bang. Dan memang semangat mereka cukup oke, tapi karena masyarakat ini hanya bersama dengan masyarakat, tidak dibarengi dengan kekuatan dari luar, mereka juga kadang cukup pesimis karena memang mereka memikirkan generasi-generasi selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang itu akan lebih berdampak kepada mereka. Iya. Kita harapkan semoga semuanya lekas pulih. Betul. Amin. Terutama mental ya, lekas pulih kembali dan bangkit kembali. Kita doakan semoga. Amin. Dan ya, pertanyaan kemudian setelah 20 hari, satu bulan, kurang lebih 1 bulan di sana, kira-kira apa yang bisa kalian dapat? Apa yang bisa dapat kalian ambil? Nah, itu. Apa yang kalian dapat ambil? Apa yang bisa dapat kalian ambil? Gimana sih? Apa yang bisa kalian dapat ambil? Apa yang kalian dapat ambil bisa? Apa yang bisa kalian dapat ambil? Dari gitu. pelajaran. Dari perjalanan tersebut. Itu dia. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Sofi? Mungkin dari Sofi sendiri ini sih timbul rasa syukur, terus tambah rasa bersyukur lebih dalam lah. Intinya kita hidup di normal ini kurang bersyukur apalagi gitu. Iya. Sedangkan saudara-saudara kita di sana itu pas kena banjir itu kan pasti banyak serba kekurangan gitu. Kalau kita ada di posisi mereka itu seperti apa gitu, ambil aja lah pelajarannya gitu. Mungkin itu dulu. Ya, ya mungkin kurang lebih sama karena memang pasti membangun rasa syukur ya. Tapi yang kedua, bahwasannya kita nggak boleh ngerasa kecil sebagai manusia, karena memang ternyata kehadiran kita sebagai orang yang hidup di bumi ini ternyata sudah bisa cukup membantu orang lain walaupun kita nggak bekerja banyak. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Keren ya, ternyata mahasiswa UNSU itu masih benar-benar peduli dengan kondisi sekitar, lingkungan sekitar, dan mau berdampak. Dan the last question mungkin ya, nah teman-teman yang sudah berada di lokasi tersebut mungkin boleh dikasih pesan-pesannya terhadap bisnis yang ada di rumah, pesan-pesan yang mau disampaikan gitu. Oke, ini sebagai apa? Sebagai mahasiswa aja? Sebagai mahasiswa yang turun di lapangan, membawa semangat dan berdampak. Oke, ini mix English boleh ya? Boleh dong. Oke. Boleh. Nanti saya mix Thailand. Oke, boleh. Oke, jadi teman-teman mahasiswa yang belum turun ke masyarakat, kalau ada kesempatan turunlah. Karena memang itu menjadi satu kesyukuran yang sangat amat penting bagi kita untuk belajar rasa syukur. Dan kalau kalian masih ngira bahwasannya volunteer is not paid because they are worthless, no, you are very wrong. You are making a wrong decision. Okay, volunteer do not get paid because they are priceless. Oke. Jadi volunteer itu memang tidak dibayar bukan karena mereka tidak layak, tapi they are priceless. That's one thing. Volunteer. Iya. Ya mungkin dari Kak Sofia deh. Sofia bahasa apa? Turkish. Bahasa Indonesia aja. aja ya. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah atau dimanapun kalian berada, timbulkanlah rasa syukur kalian karena dari apa yang kita lihat lah saudara-saudara kita di sana terkena banjir ya kan, kita timbulkanlah rasa empati kita. Kalau misalnya kita tidak bisa turun, setidaknya kita bisa membantukan dengan materi atau paling kecil doa lah, itu dia. Karena yang mereka butuhkan itu sebenarnya doa dan dukungan gitu. Terima kasih. Mungkin itu aja. Wah, luar biasa. Yeay. Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau berbagi cerita. Tapi ini bukan akhir dari cerita kita. Betul. Karena setelah ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sesi Games. Yeay.
Oke, nah game kali ini sedih-sedihnya sudah kita biar menambah spirit ya. Kita game seru-seruan. Ini gamenya simple. Nanti teman-teman memilih satu di antara dua. Silakan dikasih tahu alasannya apa. Tapi nggak boleh lama ya. Oke. Misalnya pilih apa B, A gitu langsung kasih tahu alasannya apa. Dan yang mungkin Sofia atau si Sunrise bisa kayak, ih masa milih ini ya gitu. Oke. Nah, boleh gitu ya. Ini siapa luan yang milihnya maksudnya? Eh, Sofi atau Sana? bebas. Oke. Bebas. Nanti sama-sama ngomongnya, misalnya pilih apa B, sama-sama ngomongnya A gitu. Siap. Oke, siap. Oke. Langsung aja ya. Oke. Oke, untuk poin yang pertama. Memilih untuk tidur di tenda panas atau di luar tapi digigit nyamuk. Tenda panas. Tenda panas. Tetap panas. Ya. Tenda panas. Kenapa? Panas loh. Luar banyak nyamuk. Iya betul. Bisa pakai itu bisa pakai ini apa tuh? Anti nyamuk Ya. Nggak bau anti nyamuknya. Enggak bawa anti nyamuk. Iya. Kepanggang lah kan di dalam itu. Lebih baik tidur nyenyak tapi kepanasan daripada tidur nyenyak tapi terganggu. Apa yang kepanas di ini? Di beberapa manusia ya aku nih bisa pak. Memang luar biasa. Sopi Gigit juga. nyamuk nanti sakit bang. DBD. Hah, kedokteran nih bang. Kan ada Sopi. Oke, pertanyaan yang kedua. Ngobrol sama orang yang oversharing, aku dong berarti ya. Atau orang yang jawab cuman ya. Oversharing. 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 Oke, kenapa gitu? Karena kalau ngomong sama orang yang iya aja kayak ngomong sama dinding nggak sih bang? Yes, Iya kan betul. kita ngomong gini panjang lebarnya cuma iya. Ini panjang ini iya. Kayak simulasi UTBK. Apa ya simulasi UTBK? Simulasi mau ceramah, belajar pidato. Enggak sih we. Tapi Iyalah. kayak kalau misalnya kita ngomong sama yang oversharing, pernah nggak sih kan cuma nanya, ini apa bagus nggak? Tapi dia ngomongin kalau kemana-mana gitu. Itu bang, makanya kita harus pandai batasin. Cara ngebatasinya Iya, di-cut kayak mana? pemotongannya. Cut, gitu. Iya, misalkan abang ngomong nih, bang, gitu. Oke. Make sense sih. Oke, yang ketiga. Kentut keras tapi nggak bau atau kentut introvert kayak mana kentut introvert tapi bau. Oh my god. Ini di ruang publik ya. Oh, di Gimana? aku B, bang. Aku B. Kenapa? Pasti kan suka bohong kan. Berarti kalau di kumpulan itu bau, itu kalian apa? Oh, no. Ya, Iya. Itu bang. ya karena Banyak. Loh, tapi kan milih kentut bau tapi di ada privilege yang harus dijaga, bang. privilege apa? Iya, harga Kentut diri. kok ada privilege sih? Iya, kita ada harga diri yang harus kita jaga, makanya lebih baik tidak bersuara daripada harga diri kita hilang. Berarti kalian ku tandain betul sama kalian. Weh, ini kan kok nongkrong bau tiba-tiba. Mereka dua. No, conditionally. Oke, the last game. Pilih lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet. Lupa bawa Lu bawa dompet. dompet. Kenapa? Karena duitnya di HP semua. His. Kalau kalian misalnya ke bengkel, ban kalian bocor kan nggak bisa pakai kris, sekarang susah. Tapi bisa ke ATM nyari duit, bang. Hah? Tapi kan nggak bisa nggak bawa dompet, kayak mana kalian nyari duit? Kan bisa tarik tunai. Oh iya, pandi kan jalan. Iyalah, bang. Hutang dulu nggak bang? Hutang. Iya juga ya. Sama semua jawabannya. Jodoh kalian. Kok sama kalian? Jodoh kalian. Karena sama-sama mahasiswa berdampak. Oh iya Berdampak. betul. Kalian ini. Oke, terima kasih ya Ya, siap, sudah Bang. hadir di Rumah Bising, sudah berbagi inspirasi yang luar biasa dan ilmu-ilmu yang mungkin Bisingers bisa dapatkan dari cerita kita pada hari ini. Dan ya, semoga kita tetap semangat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan teman-teman yang terdampak bisa kembali bangkit dan semangat kembali. Semangat, Oke. semangat. Sebelum berakhir mungkin boleh spill Instagramnya, mungkin teman-teman mau follow. Yes. Di Di bawah bawah ini ya. Boleh? Oh, sebutkan. Ya, Oh. di bawah ini kayak di bawah. orang pun bingung. Yang edit pun bingung gini-gini. Iya. Ini apa bang maksudnya? Oke, Sofia dulu ya. Iya. IG aku Sofia_Dina. Oke. Sebentar. IG aku STTNRIS_double. Luar Ribet biasa. Iya, Ribet harus ya. dibuat.
Oke, jangan lupa di follow ya. Follow ya. Terima kasih teman-teman. Ya, siap. Nah, banyak teman-teman Bisingers, jangan lupa untuk terus mendukung program Bisingers, podcast Bisingers dengan cara menonton seluruh videonya termasuk episode hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Pokoknya semua lah, karena itu gratis guys. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bising kali.